Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, perkenalkan nama Ibu Mary Widianti. Ibu mengajar pelajaran prakarya. Sebelum Ibu membahas materi bab 1, kita membaca doa terlebih dahulu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Baiklah anak-anak, ya, kita mulai membahas. Ibu akan membahas pelajaran prakarya, yaitu tentang kerajinan serat. Kerajinan serat ini bab pertama dari pelajaran prakarya di kelas 7. Tentunya begitu kalian mendengar prakarya, ini prakarya berhubungan dengan hasil kerajinan tangan, membuat produk dari kerajinan, berbagai macam kerajinan, di sini kerajinan apa yang dibuat? Kerajinan dari bahan serat. Apa itu kerajinan bahan serat? Sebelum Ibu menjelaskan apa itu pengertian kerajinan bahan serat, di sini ada gambar, bisa kalian lihat. Ini salah satu contoh dari bahan serat, yaitu berasal dari kepompong ulat sutra. Kemudian ada juga selain kepompong ulat sutra, juga bahan serat yang lainnya juga terbuat dari tumbuhan, yaitu daun, ini daun kulit jagung, Nah, lanjut. Kemudian di sini, ini ada. Pengertian serat alam. Apa itu bahan serat? Nah, yang tentunya kamu sering dengar kata-kata serat. Serat bukan yang di sini maksud bukan serat tumbuhan atau serat buah yang dimakan, tapi ini serat untuk membuat kerajinan, berbagai macam kerajinan. Apa itu serat di sini? Bahan serat adalah suatu jenis bahan berupa potongan-potongan komponen yang membentuk jaringan memanjang yang utuh. Nah, jadi serat itu suatu jenis bahan berupa potongan-potongan komponen yang membentuk jaringan memanjang yang utuh. Kemudian, jenis dan karakteristik bahan serat. Nah, apa aja jenis dan karakteristik bahan serat? Jenis bahan serat itu terbagi dua. Yang pertama, serat dari tumbuhan. Yang kedua, serat dari hewan. Kemudian, apa itu serat dari tumbuhan? Nah, di sini serat yang berasal dari tumbuhan. Nah, berarti kalau serat tumbuhan itu serat yang berasal dari tumbuhan. Serat tumbuhan itu dibagi lagi, dibagi 4 macam. Apa aja? Nah, di sini yang pertama itu ada serat dari biji, serat dari batang, serat dari daun, dan serat dari buah. Nah, itu 4 macam serat dari tumbuhan. Yang pertama, serat biji. Di sini lihat di sini contoh dari serat biji yaitu kapas dan kapuk. Nah, kapas dan kapuk ini bisa kita buat dijadikan bahan kerajinan. Contohnya banyak seperti berbentuk kain dan bahan-bahan. Itu serat dari biji tumbuhan. Kemudian yang kedua, serat batang. Serat batang apa aja yang dipakai untuk kerajinan? Banyak batang itu berasal dari pohon. Lalu pohon itu nggak semua bisa dijadikan kerajinan. Ada yang batang itu yang bagus untuk kerajinan itu yang mana aja. Di sini bisa dilihat contoh batang yang dapat dijadikan kerajinan. Yaitu ada pohon anggrek, pohon melinjo, mahkota dewa, beringin, flex, jute, rosella, dan lain-lain. Nah, ini lihat gambarnya, ada serat batang anggrek, kemudian ada serat melinjo, ada serat batang mahkota, dan ada serat batang di sini pohon beringin. Ini yang bisa dijadikan untuk kerajinan bahan serat. Kemudian yang ketiga, serat tumbuhan yang ketiga itu kita ambil dari daunnya. Daun juga bisa kita jadikan kerajinan. Daun apa aja nih bisa yang biasa digunakan untuk kerajinan? Nggak semua daun juga dapat dijadikan kerajinan. Salah satu yang paling banyak digunakan untuk kerajinan adalah daun pandan. Daun pandan, kemudian ada juga serat daun mendong, daun nanas, dan daun di sini pandan berduri di sini. Nah, kemudian lanjut yang keempat. Bagian tumbuhan yang bisa dijadikan kerajinan yaitu dari buahnya. Buah apa sih yang biasa digunakan untuk menjadikan kerajinan serat? Nah, di sini contohnya itu buah kelapa. Buah kelapa itu kita ambil apanya untuk kerajinan? Kalau daging kita makan,
ada apa namanya, ada serabut dan ada batok. Batoknya itu biasa kita gunakan kerajinan dan serabutnya. Ya, di sini buah kelapa nih ya, memiliki sabut yang memiliki buah, melapisi buah. Ya, itu bisa kita jadikan berbagai macam kerajinan, contohnya seperti keset, ya, kemudian hiasan teko dan lain-lain. Ya, nah, kalau tadi berbagai macam jenis serat tumbuhan, ya, serat tumbuhan ada 4 ya tadi ya. Kemudian yang kedua adalah serat dari hewan. Serat dari hewan dibagi 2 macam. Yang pertama serat dari stapel, yang kedua serat dari filamen. Apa itu serat stapel? Serat stapel itu, ya, di sini pengertiannya, stapel merupakan serat yang berbentuk rambut hewan yang disebut dengan wol. Jadi stapel itu berbentuk rambut, ya, rambut hewan. Contohnya di sini seperti domba, alpaca, unta, kasmir, kelinci dan lain-lain. Rambutnya itu bisa digunakan menjadi kerajinan. Kemudian yang kedua, nah ini contoh gambarnya ya, rambut domba dan rambut alpaca. Kemudian yang kedua serat dari filamen. Apa itu filamen? Sedangkan filamen itu, ya, merupakan serat yang berbentuk jaringan. Contohnya seperti apa? Contohnya seperti larva ulat sutra. Nah, ini ya bisa dijadikan kerajinan bahan serat berupa, contohnya menjadi benang dulu ya, benang, kemudian menjadi kain dan kemudian pakaian dan lain-lain. Nah, ini contoh gambar kepompong ya. Kemudian diingatkan lagi ya, beberapa kerajinan bahan serat bagi 2, asalnya dari pertama serat tumbuhan, yang kedua serat hewan ya. Kemudian di sini ada tugas ya nak ya, ada 4 gambar di sini, 1, 2, 3 dan 4. Kalian kerjakan ya, tulis di buku tulis apa perintahnya, baca di sini ya nak ya, ada 3 soal di sini kamu kerjakan ya. Oke. Baik anak-anak, cukup sekian ya penjelasan materi kali ini. Semoga yang Ibu sampaikan dapat dimengerti dan dapat bermanfaat untuk kalian semua. Jangan lupa untuk selalu tetap menjaga protokol kesehatan 5M, yaitu 1. Memakai masker, 2. Mencuci tangan, 3. Menjaga jarak, 4. Mengurangi mobilitas, dan 5. Menjauhi kerumunan. Ya, alhamdulillahirobbilalamin. Ya, sampai jumpa lagi di pertemuan berikutnya. Semoga kalian dalam keadaan sehat selalu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.